Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak? Nah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di dunia ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi bulan Ramadan. Ikuti terus video berikut ini ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai video pembelajarannya, Bapak dan Ibu Guru SD Ar-Rahman Kertosono mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semangat ya puasanya. Semoga nanti kita bisa mencapai kemenangan di hari yang fitri. Allahumma amin. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang sholat. Apa sih sholat itu? Mari kita cari tahu jawabannya bersama. Nah, anak-anak silahkan amati gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Sholatnya di masjid ya, dan sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, materi yang pertama yakni pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara istilah, berarti serangkaian gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, anak-anak, ketika melaksanakan sholat, hati kita dan pikiran kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan. Syarat sholat ada dua, yaitu syarat wajib. Islam, balik, berakal sehat. Syarat sah, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas. Berhadas yaitu segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, dan angin, atau kentut. Yang kedua, terkena jelas najis. Yang ketiga, sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa. Selanjutnya, sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun doa. Selanjutnya, sengaja bergerak 3 kali berturut-turut terlepas dari gerakan sholat, misalnya menggaruk ke arah yang sama. Selanjutnya, tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, mendahului imam jika dia adalah makmum. Hal ini dilakukan dalam sholat berjamaah ya. Yang terakhir adalah murtad. Rukun sholat. Ayo anak-anak semua mempraktekkan gerakan sholat berikut ini. Yang pertama, coba dilihat gambarnya. Berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, membaca niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang keempat, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Yang keenam, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang ketujuh,
Sujud sambil membaca Allahu Akbar. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud sambil membaca Allahu Akbar. Bacaan duduk iftirasi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya, yang ke-9, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya yang ke-10, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Bacaan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang terakhir adalah salam. Menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Niat sholat fardu. Niat sholat subuh. Usolli fardhas subahi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat sholat duhur. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat asyar. Usolli fardhal ashri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, tadi kita sudah belajar materi tentang sholat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang puasa. Apa sih puasa itu? Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, berbicara, makan, minum, marah, dan sebagainya. Sedangkan puasa menurut istilah syara adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat yang ditentukan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah ketentuan-ketentuan di mana seseorang itu diwajibkan untuk menjalankan atau melaksanakan puasa. Meliputi yang pertama, beragama Islam. Selain umat Islam tidak wajib puasa ya. Yang kedua, balik.
Yang ketiga, berakal, tidak wajib puasa bagi orang yang gila atau hilang akal. Dan yang terakhir adalah kuasa, tidak wajib bagi orang yang sakit atau orang tua yang renta. Rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus atau wajib dilaksanakan dalam berpuasa, yaitu yang pertama niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa wajib, yakni puasa Ramadan, di tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, lebih dulu berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis-manis. Yang ketiga, berdoa sebelum berbuka puasa. Yang keempat, sholat tarawih. Yang kelima, mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum imsak. Yang keenam, memberi berbuka terhadap orang yang berpuasa atau bersedekah. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Yang kedelapan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, i'tikaf di dalam masjid. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang termasuk dapat menyebabkan batalnya puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, gila. Jika gilanya di siang hari. Yang ketiga, keluar darah haid. Yang keempat, keluar mani disengaja. Yang kelima, keluar darah nifas. Yang keenam, berhubungan suami istri di siang hari. Orang yang diperkenankan berbuka atau tidak berpuasa. Kita oleh Allah diperbolehkan untuk tidak berpuasa asalkan kita termasuk orang-orang di bawah ini. Yang pertama, orang sakit. Setelah sembuh wajib mengqadha atau mengganti sesuai jumlah puasa yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang berpergian jauh. Jaraknya tidak kurang dari 93 km dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, orang hamil atau menyusui anak. Jika mengkhawatirkan kondisi diri keduanya, maka wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Tapi jika hanya mengkhawatirkan kondisi anaknya saja, maka selain mengqadha puasanya juga harus membayar fidyah. Yang keempat, orang tua renta. Maka ia wajib menggantinya dengan membayar fidyah untuk setiap hari 3/4 liter makanan pokok desa tersebut pada fakir miskin. Hikmah atau faedahnya berpuasa. Hikmah atau faedah yang bisa dipetik dari kita melaksanakan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mencapai derajat ketakwaan. Yang ketiga, untuk mendidik dan menumbuh kembangkan rasa belas kasih dan murah hati pada fakir miskin dan anak yatim. Yang keempat, mendidik dan mengendalikan nafsu. Yang kelima, menyehatkan badan. Yang keenam, mendidik berdisiplin. Dan yang terakhir, terciptanya muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi sekilas materi tentang sholat dan puasa. Terima kasih ya anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran hari ini sampai selesai. Bye-bye, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.